Sekarang ini di Amerika misalnya ada perdebatan tentang hak perempuan terhadap tubuhnya sendiri, yang mencakup termasuk hak untuk aborsi sampai pada usia akhir kehamilan. Nah, sementara di sisi lain kita tahu ada pertimbangan tentang hak hidup dari si janin. Saya langsung lagi ke Gus Yahya sepertinya untuk menambahi paparannya tadi atau menanggapi bagaimana selanjutnya. Ya, pertama bahwa ini bukannya soal Prancis. Jelas-jelas bahwa apa yang terjadi di Prancis itu menimbulkan dampak kemana-mana. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh Abdullah Anzorov dan Ibrahim Isawi itu juga punya dampak meluas di seluruh Eropa terkait dengan sikap orang tentang Islam. Nah, yang kedua bahwa ketegangan itu real di Eropa itu, termasuk di Perancis sendiri. Kita tahu bahwa misalnya ya tadi disinggung Ulil bahwa di Perancis itu orang tidak boleh secara hukum memakai simbol-simbol agama di domain publik, misalnya di tempat atau di kantor pemerintah dan sebagainya, di sekolah. Di tempat-tempat lain di Eropa juga sama. Saya pernah ke Denmark itu, ke satu sekolah, di sana ada banyak juga murid yang Muslim, dan di sekolah itu mereka tidak diizinkan untuk sholat di lingkungan sekolah, padahal mereka sekolahnya itu sampai sore, karena dikhawatirkan nanti akan punya dampak intimidatif terhadap siswa Muslim lain supaya terpaksa ikut sholat, gitu. Padahal sebetulnya nggak pengen, misalnya gitu. Ya. Ini karena prinsip sekularisme tadi. Nah, ini terjadi meluas di Eropa, dan juga termasuk juga ketegangan dengan pihak gereja sendiri, dengan baik gereja Katolik maupun gereja Protestan. Nah, walhasil sebetulnya memang ada ketegangan antara sekularisme dewasa ini dengan agama-agama. Nah, dengan Islam ini problem lebih mendalam karena mereka kebanyakan imigran, yang kemudian bahkan di beberapa negara mereka membentuk enklav-enklav komunitas yang tertutup. Seperti di Swedia itu ada enklav-enklav imigran Muslim yang dikuasai oleh organized crime, dan mereka memanfaatkan isu Islamisme untuk melindungi diri, dan gara-gara simbol-simbol Islam yang mereka gunakan itu, akhirnya polisi sendiri tidak berani bertindak, sehingga tempat mereka tinggal itu disebut sebagai semacam no-go zone, tempat yang terlalu berbahaya sehingga sebaiknya orang nggak datang ke situlah. Nah, ini ketegangan yang terasa sekali, dan sudah terproyeksikan secara politik antara Eropa Barat dengan Eropa Timur. Begitu juga di Amerika ya, kita lihat sekarang ini ketegangan pilpres yang hari ini diwarnai oleh persoalan-persoalan semacam ini. Nah, kemudian maka kita butuh sebetulnya satu wawasan untuk membangun kebersamaan di masa depan itu seperti apa. Karena sekali lagi ini bukan hanya masalah Prancis, bukan hanya masalah Eropa, ya, tapi juga masalah di mana-mana. Masalah di dalam NU sendiri, nyatanya orang NU Sampang itu masih sampai sekarang masih belum terima mayitnya orang Syiah untuk dikuburkan di Sampang. Nah, ini kita harus mengembangkan pertama wawasan baru, kemudian memperjuangkan konsensus secara global. Nah, terkait dengan Islam ini, apa yang disampaikan oleh
Nur Rafi'ah tadi kan, sejumlah pandangan tafsir tentang yang terkait dengan masalah ini. Nah, persoalannya sekarang Bu Nur ini bukan soal bagaimana kita bisa menafsirkannya hari ini, tapi ini juga terkait dengan wawasan yang sudah terlanjur mapan selama ini, termasuk wawasan tentang status kafir, termasuk wawasan tentang blasfemi ini. Nah, itu sebabnya kita sebetulnya memerlukan wawasan alternatif, diskursus alternatif yang cukup mendasar. Yang pertama problemnya adalah bahwa dalam segi diskursus ya, bahwa kita ini sampai hari ini belum punya wawasan yang komprehensif tentang tafsir itu sendiri. Mana ayat-ayat yang memang sungguh-sungguh transenden dan universal, yang berlaku selama-lamanya dan umum, dan mana yang sebetulnya kontekstual gitu. Karena ada ayat Quran yang memang kontekstual sekali, sampai dikias saja susah, seperti ayat tentang dihar itu. Kita mau temukan dihar di mana dan kita kias dengan apa, ini susah sekarang. Nah, sementara di dalam Quran juga jelas ada ayat-ayat yang terkait dengan hukum pembunuhan, terkait dengan macam-macam hal, perbudakan dan sebagainya gitu. Nah, ini perlu studi yang mendalam dari para ahli tentang hal ini. Yang kedua, bahwa di dalam usul kita ini belum ada ruang yang cukup untuk pertimbangan terhadap perubahan konteks realitas. Usul kita ini, usul fikih kita, ini lebih banyak bersifat mantiki sekali. Di penalarannya itu penalaran mantiki sekali, dan pertimbangan tentang konteks perubahan konteks realitas ini belum cukup punya ruang. Nah, bagaimana ini bisa dikembangkan? Nah, persoalan pada tingkat lebih lanjut adalah bagaimana mentransformasikan mindset dari masyarakat, dari komunitas muslim itu sendiri, pola berpikirnya ini, bagaimana kita membangun strategi untuk merubah pola berpikir masyarakat muslim. Problemnya sekarang ini adalah bahwa kalau kita mau membangun wawasan keislaman yang baru, kita sekarang tidak lagi punya struktur otoritas keagamaan yang terkonsolidasi. Ya. Kalau dulu semuanya ya pada zaman Turki Utsmani misalnya, imamnya yang Turki Utsmani, kalau imam sudah membuat keputusan, semua khilaf harus harus dibuang. Nah, sekarang ini siapa yang punya otoritas? Ya. Nah, itu sebabnya kemudian kita merasa perlu untuk mengklaim otoritas kita sendiri dengan jargon Islam Nusantara itu, bahwa kita punya struktur otoritas kita sendiri, kita tidak perlu tergantung kepada fatwa dari ulama manapun selain yang kita punya di sini. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang kebutuhan global, kita perlu bicara dengan semua otoritas Islam yang ada di berbagai belahan dunia Islam untuk mencapai konsensus-konsensus. Nah, ini persoalan yang harus kita angkat karena ini real dan konsekuensinya real. Ya. Di Amerika saja ketika orang konsensus itu melemah, itu bisa terjadi kerusuhan yang luar biasa seperti yang terjadi saat ini. Gitu. Padahal Amerika dianggap sebagai demokrasi yang sangat mapan. Ya, begitu konsensus melemah, ya, kacau balau terjadi. Nah, masalah utamanya kan disedikan bagaimana supaya berbagai komunitas yang berbeda-beda di dunia ini bisa berintegrasi secara damai dan harmonis dengan yang lain. Itu persoalannya. Jadi problem Islam sekarang ini, ya kegelisahan, kekacauan, kemarahan, dendam dan lain-lain, ini soal bagaimana dunia Islam ini bisa terintegrasi secara harmonis dan damai dengan dunia selebihnya. Gitu. Bukan hanya atas dasar ketidakmampuan untuk melawan, ya karena kalau tadi dibilang ini
komunitas Muslim sebetulnya moderat. Itu saya mempertanyakan, itu moderat beneran apa karena nggak berani ngamuk saja karena mereka minoritas. Kalau mereka mayoritas, mereka berani ngamuk juga kira-kira gitu. Nah, bagaimana mengintegrasikan dunia Islam ini dengan dunia selebihnya? Nah, persoalannya konstruksi yang kita anut ini. Jadi kalau Islam itu di sini, lalu di sini ada seluruh dunia. Kalau kita mau integrasikan ke sana, ini konstruksi yang mau kita masuki ini bisa kita terima apa enggak? Karena kalau misalnya Islam ini harus masuk dalam konstruksi laicity-nya Perancis, ya saya sendiri yang keberatan bahwa Islam harus jadi kayak itu. Nah, ini perlu dialog, perlu tawar-menawar, perlu negosiasi sampai dunia ini bisa mencapai konsensus. Karena ada banyak hal di sini. Ada soal hak asasi manusia. Apa yang masih termasuk hak asasi manusia? Sekarang ini di Amerika misalnya ada perdebatan tentang hak perempuan terhadap tubuhnya sendiri, yang mencakup termasuk hak untuk aborsi sampai pada usia akhir kehamilan. Nah, sementara di sisi lain kita tahu ada pertimbangan tentang hak hidup dari si janin. Kemudian ada wacana tentang hak LGBT ini. Sementara di pihak lain ada hak orang untuk menganut ajaran agamanya. Nah, ini banyak ketegangan terjadi di seluruh dunia terkait dengan hal-hal ini yang kita perlu bicarakan bersama. Sekali lagi, secara jujur. Kita harus jujur tentang, kalau kita punya konflik di masa lalu, kita harus jujur. Kalau kita punya elemen-elemen yang bermasalah di dalam wawasan dan pola pikir kita harus jujur. Karena pada saatnya ketika kita mencari konsensus, ya kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Terima kasih. Matur nuwun, Kiai.